Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul KKN di Rumah Belanda Bekas Pembantaian. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Unmer mendapatkan tugas untuk melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Jatiwangi. Desa ini terkenal dengan sejarah kelamnya, di mana pernah terjadi pembantaian besar-besaran pada masa penjajahan. Desa itu memiliki sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah bekas pembantaian. Meskipun sejarah kelamnya, rumah itu masih berdiri kokoh dan menjadi pusat perhatian bagi para pendatang. Rombongan mahasiswa yang terdiri dari 5 orang, yaitu Budi, Reina, Sinta, Andi, dan Lila, tiba di Desa Jatiwangi pada sore hari. Mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Suryo. Pak Suryo adalah seorang pria tua dengan wajah yang selalu tampak cemas. Dia memperingatkan para mahasiswa untuk tidak mendekati rumah tua tersebut. Namun, karena keingintahuan yang tinggi, mereka memutuskan untuk menginap di rumah itu demi pengalaman yang lebih menantang. Malam pertama mereka di rumah tua itu terasa sangat mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah. Sinta yang lebih peka terhadap hal-hal gaib merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut matanya dan mendengar bisikan-bisikan samar. Reina, yang berusaha tetap rasional, menganggap itu semua hanya sugesti. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah rumah. Di dalam ruangan itu, terdapat banyak tulang belulang dan benda-benda bersejarah yang menunjukkan bukti pembantaian yang pernah terjadi. Mereka juga menemukan sebuah buku harian yang menceritakan kisah tragis dari para korban pembantaian tersebut. Malam kedua jauh lebih mengerikan. Andi yang penasaran membuka buku harian tersebut dan membacanya keras-keras. Tak lama kemudian, mereka mulai mengalami teror yang lebih intens. Budi melihat sosok anak kecil yang berlumuran darah berjalan di lorong. Lila mendengar suara tangisan yang sangat memilukan, dan Rina merasa tubuhnya digerayangi oleh tangan-tangan tak terlihat. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan melaporkan apa yang mereka temukan kepada Pak Suryo. Namun, semakin mereka mencoba keluar, semakin mereka merasa terjebak. Seolah-olah rumah itu hidup dan tidak ingin mereka pergi. Pintu-pintu tertutup dengan sendirinya. Jendela-jendela terkunci, dan mereka merasa diawasi oleh banyak mata tak terlihat. Dalam keputusasaan, Sinta berdoa dan meminta perlindungan. Tiba-tiba, mereka menemukan cara untuk membuka pintu depan. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, sosok-sosok gaib muncul dan menyerang mereka dengan keberanian yang tersisa. Mereka melawan dan akhirnya berhasil keluar dari rumah itu saat fajar menyingsing. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Suryo dan pihak berwenang. Pak Suryo menjelaskan bahwa rumah itu memang dikutuk dan sudah banyak memakan korban. Desa Jatiwangi akhirnya memutuskan untuk menghancurkan rumah tersebut demi keselamatan semua orang. Namun, kekenangan dan trauma yang dialami oleh para mahasiswa tersebut akan selalu membekas di hati mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, para mahasiswa kembali ke kampus dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka berhasil selamat, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada masing-masing dari mereka. Budi menjadi lebih religius, Reina mengalami mimpi buruk, Sinta mendalami spiritualitas, Andi sering merasa cemas, dan Lila mengalami trauma berat. Mereka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, namun bayangan dari rumah bekas pembantaian itu terus menghantui mereka. Setiap kali mereka mencoba menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, mereka seringkali dianggap mengada-ada atau terlalu berimajinasi. Setelah beberapa bulan berlalu, kejadian aneh mulai menghampiri mereka satu persatu. Budi menemukan tanda-tanda aneh di kamarnya, seperti koretan-koretan yang menyerupai simbol-simbol kuno. Rina sering melihat bayangan-bayangan di sudut matanya saat sedang sendirian. Sinta merasa ada yang mengawasinya setiap kali dia berdoa. Andi mendengar suara-suara bisikan saat dia sendirian di rumah. Lila, yang paling terpukul,
sering merasa seperti ada yang mencekiknya saat tidur. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu dan membahas hal-hal aneh yang mereka alami. Mereka menyadari bahwa sesuatu dari rumah bekas pembantaian itu mungkin telah mengikuti mereka. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal bernama Mbak Ratih. Mbak Ratih adalah seorang paranormal yang sudah sering menangani kasus-kasus supranatural. Setelah mendengar cerita mereka, Mbak Ratih menyarankan agar mereka melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan entitas jahat yang mungkin telah mengikuti mereka. Mereka berkumpul di rumah Budi untuk melakukan ritual pembersihan yang dipimpin oleh Mbak Ratih. Ritual tersebut melibatkan doa-doa, pembakaran dupa, dan penggunaan benda-benda suci. Saat ritual berlangsung, entitas jahat mulai menunjukkan perlawanan. Barang-barang di dalam rumah bergerak sendiri. Suara-suara aneh terdengar dan bayangan-bayangan hitam muncul. Dengan keberanian dan bimbingan Mbak Ratih, mereka terus melanjutkan ritual tersebut. Akhirnya, setelah perjuangan yang cukup melelahkan, mereka berhasil mengusir entitas jahat itu. Setelah ritual pembersihan, hidup mereka mulai kembali normal. Budi, Reina, Sinta, Andi, dan Lila merasa lebih tenang dan bebas dari teror. Mereka terus menjaga hubungan baik satu sama lain dan sering berkumpul untuk berbagi cerita serta dukungan. Pengalaman tersebut membuat mereka lebih kuat dan bijaksana. Mereka belajar untuk lebih menghargai hidup, tidak mudah menyerah, dan selalu berhati-hati dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Desa Jatiwangi juga mengalami perubahan setelah rumah bekas pembantaian itu dihancurkan. Kehidupan di desa tersebut menjadi lebih tenang dan damai. Pak Suryo yang selalu merasa bersalah karena tidak bisa mencegah kejadian-kejadian buruk di rumah itu, merasa lega setelah rumah itu hilang. Namun, cerita tentang rumah bekas pembantaian itu tetap hidup sebagai legenda di desa Jatiwangi, menjadi pengingat bagi generasi berikutnya tentang kengerian masa lalu dan pentingnya berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Para mahasiswa tersebut melanjutkan hidup mereka dengan pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari pengalaman tersebut. Mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang di masa depan. Meskipun bayangan kelam rumah bekas pembantaian itu masih tersimpan di ingatan mereka, mereka tahu bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa dan berhasil keluar sebagai pemenang. Seiring berjalannya waktu, keingintahuan mengenai sejarah lengkap dari rumah bekas pembantaian itu masih tersisa di benak para mahasiswa Budi yang semakin mendalami sejarah dan mitologi, mengajak teman-temannya untuk meneliti lebih lanjut tentang kejadian yang sebenarnya terjadi di desa itu. Mereka kembali ke desa Jatiwangi untuk menemui Pak Suryo dan beberapa tetua desa yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang sejarah kelam rumah tersebut. Salah satu tetua desa, Mbok Bila, menceritakan bahwa rumah itu dahulunya milik seorang tuan tanah kejam yang bernama Pak Wirya. Pak Wirya dikenal sebagai orang yang sangat kaya, namun sangat jahat terhadap penduduk desa. Banyak penduduk yang dipaksa bekerja dengan kejam dan bahkan ada yang dibunuh jika melawan. Para mahasiswa mulai menelusuri arsip-arsip lama dan dokumen sejarah di perpustakaan kota. Mereka menemukan banyak laporan tentang kekejaman Pak Wirya dan pengaruhnya yang merusak di desa tersebut. Ternyata, pembantaian besar-besaran terjadi karena penduduk desa akhirnya memberontak melawan Pak Wirya. Namun, pemberontakan itu berakhir dengan tragis karena Pak Wirya melakukan ritual hitam untuk melindungi dirinya, yang justru memanggil entitas jahat dan mengakibatkan kematian massal. Mereka juga menemukan buku catatan milik seorang dukun sakti yang pernah tinggal di desa tersebut. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Pak Wirya melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan jiwa-jiwa tak bersalah untuk mendapatkan kekuatan abadi. Ritual itu gagal, menyebabkan arwah-arwah penasaran yang terus menghantui rumah tersebut. Mereka juga menemukan bahwa hanya ada satu cara untuk benar-benar memutus kutukan itu, mengembalikan roh-roh yang terperangkap ke alam mereka dengan melakukan upacara pengampunan. Para mahasiswa dengan bantuan Mbak Ratih mempersiapkan upacara pengampunan. Upacara ini melibatkan doa-doa, pembacaan mantra-mantra pengampunan, dan persembahan khusus untuk menenangkan roh-roh yang terjebak. Mereka melakukan upacara tersebut di lokasi bekas rumah yang kini hanya tersisa puing-puing. Selama upacara, mereka merasakan kehadiran roh-roh tersebut.
Suasana menjadi mencekam saat angin berhembus kencang dan suara-suara aneh kembali terdengar. Namun, dengan tekad dan keberanian, mereka melanjutkan upacara hingga selesai. Ketika upacara mencapai puncaknya, mereka melihat bayangan-bayangan roh mulai memudar, seperti mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Setelah upacara pengampunan, suasana di desa Jatiwangi berubah total. Desa itu terasa lebih damai dan tenteram. Para penduduk merasakan perubahan yang signifikan, seolah-olah beban berat telah terangkat dari desa mereka. Bapak Suryo dan penduduk desa berterima kasih kepada para mahasiswa atas usaha dan keberanian mereka. Para mahasiswa kembali ke kota dengan perasaan lega. Mereka merasa telah menyelesaikan sebuah misi penting dan memberikan kedamaian bagi roh-roh yang tersiksa. Kehidupan para mahasiswa setelah kejadian itu berubah menjadi lebih baik. Budi mendalami studi sejarah dan menjadi seorang peneliti sejarah terkenal. Rina menjadi seorang psikolog yang membantu orang-orang mengatasi trauma. Sinta mendirikan sebuah pusat meditasi dan spiritual. Kandi menjadi seorang penulis horor terkenal, dan Lila membuka yayasan untuk membantu korban trauma. Pengalaman mereka di rumah bekas pembantaian itu menjadi pelajaran berharga yang membentuk masa depan mereka. Mereka selalu mengingat untuk menghargai hidup, berani menghadapi ketakutan, dan selalu mencari kebenaran di balik setiap misteri. Mereka telah menyelesaikan perjalanan yang luar biasa dan tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka selalu siap menghadapi apapun dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. Pengalaman itu adalah bagian dari diri mereka, sebuah cerita yang akan selalu mereka kenang sepanjang hidup. Cerita ini memberikan penutup yang menekankan pelajaran yang didapatkan dari pengalaman mengerikan tersebut, serta bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kehidupan para karakter ke depannya. Ini menekankan pentingnya sejarah, persahabatan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.